Direktur Teknik FC Twente, Jan Streuer, mengungkapkan bek timnas Indonesia, Mies Hilgers, telah menolak tawaran kontrak baru dari klub. Streuer menyebut situasi ini memalukan dan menegaskan nasib Hilgers kini sepenuhnya berada di tangannya, seiring kemungkinan besar sang pemain tak akan dimainkan lagi. Mies Hilgers saat ini sedang dibekukan dari skuad utama FC Twente. Hal ini dipicu oleh keinginannya untuk hengkang pada bursa transfer musim panas lalu. Kontrak pemain berusia 24 tahun itu akan berakhir pada Juni 2026 dan FC Twente berupaya keras mencegahnya pergi dengan status bebas transfer. Namun, Hilgers tetap enggan menandatangani kontrak terbaru. Direktur Teknik Jan Streuer menyatakan rasa malunya atas situasi ini. Ia mengungkapkan, klub masih menunggu tanggapan balik dari tawaran kontrak baru yang diajukan, tetapi Hilgers tidak merespons. Mies Hilgers berpeluang besar untuk meninggalkan klub jika ada peminat pada bursa transfer musim dingin mendatang. Terlebih, kondisinya di klub semakin tidak menentu, karena ia kemungkinan besar tidak akan dimainkan lagi. Streuer juga mengakui peluang Hilgers bermain lagi hampir tidak ada. Ia menegaskan, bek timnas Indonesia itu sudah memainkan pertandingan terakhirnya untuk FC Twente. PSSI dijadwalkan menggelar rapat penting pada Selasa untuk menentukan sosok yang akan memimpin skuad Garuda ke depan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menpora, Taufik Hidayat, dalam pernyataannya kepada awak media. Menurutnya, komunikasi antara Kemenpora dan PSSI sudah berjalan intens, mengingat Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menjabat sebagai Menpora RI. Namun hingga kini, belum ada keputusan final mengenai siapa yang akan ditunjuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Taufik menyebut, rapat penentu akan digelar besok. Sebelumnya, Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari jabatannya pada Kamis 13 Oktober 2025, usai kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan menyakitkan dari Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi menjadi pemicu utama. Tak hanya Kluivert, PSSI juga melepas dua pelatih lainnya, yakni Gerald van den Burg, Frank van Kempen. Perombakan besar ini menandakan era baru bagi skuad Garuda. Setelah pemecatan Patrick Kluivert, posisi pelatih timnas Indonesia kini tengah kosong. Mantan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, atau yang akrab disapa Iwan Bule, memberikan saran ke PSSI mempertimbangkan kembali Sinteyong sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Nama Kluivert resmi dilepas usai gagal membawa Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Sejumlah kandidat termasuk mulai sebut pelatih termasuk berpengalaman seperti Louis van Gaal. Namun, publik dan sebagian tokoh sepak bola nasional justru berharap agar PSSI kembali memberikan kepercayaan kepada Sinteyong, pelatih asal Korea Selatan yang pernah mengukir sejumlah prestasi penting bersama timnas Indonesia. Di bawah asuhan STY, Indonesia pernah mencatat sejarah dengan lolos ke babak gugur Piala Asia 2023 serta mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 yang merupakan pencapaian terbaik Garuda Muda sepanjang sejarah. Tak heran, Iwan Bule yang pertama kali mendatangkan Sinteyong pada tahun 2020 kini berharap kerjasama itu bisa dilanjutkan kembali. Saya ingin menyampaikan saran kepada federasi, kepada PSSI, kepada Exco PSSI untuk mempertimbangkan kembali sosok pelatih yaitu STY Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert, kata Iwan Bule. Menurut Iwan Bule, STY adalah sosok yang sudah sangat memahami karakter dan potensi para pemain Garuda karena telah membangun hubungan yang kuat selama beberapa tahun terakhir. Iwan juga menyoroti chemistry dan kemajuan besar yang dibangun STY bersama timnas Indonesia, meski sempat terganggu pandemi COVID-19. Ia menilai keberhasilan pelatih Korea Selatan itu terletak pada 3 hal utama: mental juara, disiplin tinggi, dan stamina prima. Iwan menegaskan, sarannya disampaikan semata-mata karena rasa cinta terhadap sepak bola Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi. Fullback timnas Indonesia, Kelvin Verdong, kembali mendapat kesempatan tampil bersama Lille OSJ dan berperan dalam kemenangan timnya atas Nantes di lanjutan Liga 1 2025-2026 Senin 20 Oktober 2025. Menariknya, momen masuknya Verdong menjadi pembuka keberuntungan bagi Lille. 7 menit setelah ia masuk ke lapangan, Lille sukses mencetak gol kedua dan memastikan kemenangan 2-0 atas tuan rumah.
Pemain berusia 28 tahun itu baru dimainkan pada menit ke-82 menggantikan Romain Perrault, yang baru pulih dari cedera. Meski hanya bermain sekitar 15 menit termasuk injury time, Verdonk tampil efektif. Ia aktif membantu serangan dari sisi kiri dan mencatat 100% akurasi operan dari 4 kali percobaan. Data SofaScore juga mencatat, Verdonk melakukan 7 sentuhan bola dan memenangi 1 duel udara. Sejak bergabung pada pekan keempat musim ini, Verdonk telah tampil 5 kali di 2 kompetisi dengan total 329 menit bermain. Kehadiran Verdonk di lini kiri menjadi opsi penting bagi Genesio, terlebih saat jadwal padat dan rotasi pemain dibutuhkan. Bukan tak mungkin, kontribusinya yang selalu positif akan membuatnya kembali jadi pilihan utama. Jelang hitungan hari, Timnas Indonesia U17 akan berlaga di ajang Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar. Ajang Piala Dunia U17 2025 sendiri akan digelar pada 3 hingga 27 November 2025. Timnas Indonesia U17 sendiri di ajang Piala Dunia U17 kali ini tergabung di grup H bersama tim raksasa semacam Brasil, Honduras, dan Zambia. Lebih lanjut lagi, pelatih Timnas Indonesia U17 yakni Nova Arianto diharapkan tidak melakukan eksperimen yang kurang perlu di ajang Piala Dunia U17 2025 mendatang. Tentunya harapan tersebut cukup mendasar, mengingat beberapa waktu lalu Timnas Indonesia Senior gagal lolos ke ajang Piala Dunia 2026 setelah gagal meraih kemenangan di babak ronde keempat ajang kualifikasi zona Asia. Saat itu, pelatih Timnas Indonesia Senior Patrick Kluivert dianggap terlalu berani melakukan eksperimen formasi di susunan pemain. Kondisi inilah yang diharapkan tak diikuti oleh Nova Arianto bersama Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025. Di sisi lain, Nova Arianto juga mengaku tak akan bermain-main dalam memimpin Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025. Mantan pemain Timnas Indonesia era 2000-an tersebut menyebut tak akan meremehkan ajang Piala Dunia U17 2025 mendatang. Apalagi, mereka di ajang kali ini tergabung bersama tim-tim kuat seperti Timnas Brasil U17. Nama Sintayong kembali mencuat selepas dipecatnya Patrick Kluivert dari pelatih Timnas Indonesia. STY tak menutup kemungkinan balik membesut Garuda. PSSI mengakhiri kerjasama dengan Kluivert pada Kamis. Manajer asal Belanda itu diputus kontraknya lebih cepat menyusul kegagalan membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Spekulasi pelatih pengganti Kluivert di Timnas Indonesia pun mengemuka. Salah satu nama yang muncul adalah Sintayong yang sebelumnya menukangi RI pada 2020 hingga awal tahun 2025. Salah satu yang mendukung wacana kembalinya Sintayong ke Indonesia adalah Andre Rosiade. Penasehat Semen Padang itu menilai, STY sudah paham betul luar dalam Timnas Indonesia sehingga tak perlu adaptasi lama dalam melatih. STY saat ini berstatus menganggur usai dipecat dari klub Khalik Ulsan HD. Dia tak menutup diri kembali ke Indonesia karena sudah mendapat banyak dukungan dari penggemar tanah air. Saya tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Indonesia. Para penggemar sepak bola Indonesia telah memberikan begitu banyak kepada saya. Jika PSSI mengajukan penawaran, saya bisa kembali. Publik sepak bola Indonesia menanti keputusan PSSI terkait sosok pelatih baru Timnas Indonesia setelah pemutusan kontrak Patrick Kluivert. Isyarat waktu pengumuman mulai mengerucut. Kemungkinan besar akan dilakukan pada Senin, 20 Oktober 2025. Ketua Umum PSSI yang juga Menpora RI, Erick Thohir, sebelumnya meminta waktu 2 hari untuk membahas calon pelatih pengganti Kluivert. Namun karena pernyataan itu disampaikan pada Kamis, banyak pihak memperkirakan pengumuman baru bisa dilakukan setelah akhir pekan. Untuk yang bola, jangan hari ini, ya karena tempatnya tidak pas. Kasih waktu saya 2 hari, kata Erick Thohir. Pemecatan Kluivert sekaligus menandai berakhirnya kerja sama PSSI dengan seluruh staf pelatih asing, seperti Alex Pastoor, Danny Lanzaat, Gerald Vandenberg, dan Frank van Kempen. Dengan demikian, kursi pelatih kepala Timnas Indonesia saat ini masih kosong. Sejumlah nama disebut-sebut masuk ke radar PSSI, di antaranya Giovanni van Bronckhorst, mantan pelatih Rangers FC yang memiliki darah Indonesia, Sintayong yang kemungkinan bisa kembali dikontrak, serta Indra Syafri yang sempat dipercaya menangani tim U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bungkam saat ditanya soal calon pelatih baru Timnas Indonesia usai pemutusan kontrak Patrick Kluivert. Erick hanya tersenyum tanpa memberi komentar. Momen itu terjadi ketika Erick menghadiri sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin 20 Oktober 2025. Saat dicecar awak media mengenai sosok pengganti Kluivert, Erick enggan menjawab. Dia memilih berjalan cepat sambil menghindari kerumunan jurnalis. Menteri Pemuda dan Olahraga itu lalu langsung masuk ke area istana. Sebelumnya, Erick Thohir resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Keputusan ini diambil setelah tim Garuda gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Erick menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan pelatih asal Belanda tersebut. Pelatih berusia 48 tahun itu ditunjuk pada Januari lalu, dan kini dipecat setelah hampir 12 bulan menangani timnas.